Selamat malam, sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di malam hari ini. Kiranya Tuhan kembali mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami paham dan mengerti sabda-Mu yang kami baca dan renungkan, sungguh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang kelima ayat 14 sampai 19. Saya akan membacakannya dari terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, dari tahun 20 sampai tahun 32 pemerintahan Artasasta, selama 12 tahun aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bahan makanan yang menjadi hak bupati. Para bupati sebelumnya yang mendahului aku sangat membebani rakyat. Para bupati itu mengambil dari rakyat 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka memeras rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun mencurahkan perhatian pada pengerjaan tembok itu. Walaupun aku tidak memperoleh ladang, semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Orang Yahudi dan para penguasa sebanyak 150 orang duduk bersama di mejaku. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekitar kami. Setiap hari disediakan atas tanggunganku seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpahnya setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu aku tidak menuntut bahan makanan yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan ini sangat membebankan rakyat. Ingatlah akan aku ya Allahku, demi kesejahteraanku, karena segala yang kubuat untuk rakyat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, Nehemia adalah orang Yahudi yang diangkat menjadi bupati di Yehuda pada masa pemerintahan Raja Persia yang bernama Raja Artasasta I pada sekitar tahun 465 sampai 424 sebelum Masehi. Pada awalnya, Nehemia hanyalah seorang juru minuman raja. Namun karena tekadnya yang kuat dan juga karena pertolongan Tuhan, Nehemia akhirnya dapat diizinkan oleh Raja Artasasta untuk pergi pulang kampung ke negeri Yehuda. Untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan bukan hanya diizinkan membangun tembok Yerusalem, ternyata Nehemia juga diangkat oleh Raja Artasasta menjadi pemimpin atau menjadi bupati di sana. Sebab memang pada waktu itu negeri Yehuda berada di bawah kekuasaan Raja Persia. Yang menarik Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB, ketika Nehemia memimpin negeri Yehuda sebagai bupati, dia tidak memilih gaya kepemimpinan yang sama dengan bupati-bupati sebelumnya. Jika para bupati sebelumnya sering mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, Nehemia berbeda. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan diri pribadi atau memperkaya dirinya dan keluarganya. Sebagai seorang bupati, dia dan orang-orang terdekatnya sebetulnya memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan, mendapatkan pajak dari rakyat Yehuda. Namun, dia tidak mengambilnya. Tercatat dalam pembacaan kita 12 tahun dia memimpin sebagai bupati di Yehuda.
dia memilih untuk tidak menggunakan haknya itu. Mengapa? Karena dia melihat beban rakyat sudah sangat berat. Dan dia tidak ingin melihat rakyatnya makin tambah menderita. Jika bupati-bupati sebelumnya menerapkan hukum yang mengharuskan setiap orang Yehuda memberikan 40 sikal perak setiap hari untuk para pejabat pemerintah, Nehemia justru menghapus semuanya itu. Bahkan dia juga memerintahkan para bawahannya untuk tidak memeras. Dalam iman dia meyakini bahwa semuanya itu dilakukan karena dia takut akan Tuhan. Dan dia tidak ingin juga fokusnya untuk membangun tembok Yerusalem menjadi teralihkan hanya karena kepentingan pribadi. Dia hanya mau fokus membangun tembok Yerusalem. Dan bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB, agar hubungan atau kebersamaan di dalam internal masyarakat Yahudi atau hubungan dengan para pejabat dari bangsa-bangsa lain terpelihara, maka seringkali dia mengajak untuk makan bersama dengan uang yang dia miliki. Dia memberi makan, dicatat di dalam pembacaan kita, 150 orang Yahudi dan para penguasa setiap hari. Dia setiap hari sediakan makanan berupa lembu, domba, unggas. Dan dia melakukannya itu tanpa meminta ganti rugi. Satu hal di ayat 19 dia katakan, hanya satu harapannya. Dia mendapatkan pengakuan Tuhan, dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan selalu mengingat dia, mengingat kesejahteraannya di sepanjang kehidupannya. Itu saja yang dia harapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini, kita mungkin tidak memiliki jabatan seperti Nehemia. Namun bukan berarti kita bukanlah pemimpin. Dalam banyak hal, dalam kehidupan di tengah keluarga, persekutuan, dunia kerja dan usaha, bahkan di tengah masyarakat, kita bisa saja ditempatkan Tuhan sebagai pemimpin walaupun dalam skop yang kecil. Dan jika kita diberikan tanggung jawab demikian, maka mari kita belajar meniru Nehemia. Misalnya saja di tengah keluarga kita, ketika kita ditempatkan Tuhan menjadi seorang suami, menjadi pemimpin di tengah keluarga, mari kita menjadi pemimpin yang mengutamakan keluarga kita, mengutamakan istri dan anak-anak kita. Dan ketika misalnya kita dipercayakan jabatan pelayanan di gereja sebagai presbiter, pengurus pelkat atau komisi, panitia, baiklah kita termotivasi hanya satu, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita melayani bukan untuk kepentingan pribadi atau mendapat pengakuan dari manusia, melainkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan juga kemudian mengasihi kita. Apalagi ketika kita dipercayakan sebuah jabatan kepemimpinan di tengah pekerjaan atau di tengah masyarakat, biarlah gaya kepemimpinan Nehemia yang kita baca tadi dapat kita tiru. Kita menjadi pemimpin yang tidak hanya menuntut untuk dilayani, tapi mau terus melayani. Kita menjadi pemimpin yang bukan berfokus untuk menerima banyak hal untuk kepentingan pribadi, melainkan menjadi pemimpin yang hanya berfokus untuk memberi yang terbaik bagi komunitas yang kita pimpin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat-sahabat GPIB, gaya kepemimpinan Nehemia ini sebetulnya sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat 27. Di sana Yesus katakan, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menjadi pemimpin bukanlah untuk dihormati. Menjadi pemimpin hanya untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Sahabat-sahabat IPB, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah belajar dari Nehemia, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan banyak orang dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami, dimanapun kami berada ketika ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin, walau dalam skop yang kecil,
kami dapat meniru apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ya Bapa, ya Tuhan kami akan beristirahat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu tinggal atas kami, supaya ketika kami beristirahat malam hari ini, kami boleh tidur dengan nyenyak, dan esok hari bangun dengan tubuh yang sehat. Dan biarlah Engkau terus mendampingi kami ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan gereja, maupun juga di tengah kerja, usaha, dan kehidupan bermasyarakat kami. Jadikan kami terus menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Ampunilah dosa dan salah kami, dan sambut dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah night call kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat GPIB. Biarlah kita dapat beristirahat malam hari ini dengan baik, dan kita boleh menikmati anugerah Tuhan kembali ketika kita esok hari bangun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.